Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Karinia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang ketiga, yaitu traktus digestivus inferior. Kronologinya adalah Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Terus yang kedua adalah jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan yang ketiga adalah jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah traktus digestivus inferior. Nah, traktus digestivus inferior itu mencakup bagian pencernaan dari usus halus hingga anus. Nah, yang pertama adalah usus halus atau intestinum tenue. Nah, intestinum tenue itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya adalah pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, yang pertama adalah jejunum. Oke, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai usus besarnya. Usus besarnya itu adalah intestinum trasum. Nah, terbagi menjadi cecum, kolon, yang terdiri dari ascendent, transversum, descendent, sigmoid, dan juga ada rectum dan anus. Nah, bagian ini menyerap air, membentuk feses, dan menyimpannya hingga dikeluarkan. Selanjutnya ada perbedaan dari jejunum dan ileum. Nah, jejunum dan ileum ini adalah bagian dari usus halus, tetapi memiliki perbedaan struktural dan fungsional. Nah, jejunum itu terletak di bagian kiri atas rongga perut. Diameternya itu biasanya lebih besar dan dindingnya itu lebih tebal. Terus, jejunum itu memiliki plika circularis atau lipatan mukosa yang lebih banyak dan jelas untuk meningkatkan penyerapan. Nah, ini ada di sini, jejunal artery. Ini untuk jejunum dan ini untuk ileum. Nah, di jejunum itu dia lebih banyak pembuluh darah sehingga warnanya itu biasanya lebih kemerahan dibanding ileum. Dan juga, eee, ciri khasnya di jejunum itu yang tadi adalah memiliki plika circularis. Selanjutnya, untuk ileum, dia terletak di bagian kanan bawah rongga perut. Diameternya biasanya lebih kecil dan dindingnya itu biasanya lebih tipis. Nah, terdapat lipatan mukosa yang lebih sedikit, tetapi terdapat pair patch. Jadi ada pair patch. Nah, pair patch itu adalah jaringan limfoid untuk melawan patogen. Selanjutnya, dia di ileum itu dia memiliki koneksi dengan cecum melalui ileocecal valve. Ileocecal valve. Nah, ini adalah pair patch-nya. Oke, dan eh, memiliki koneksi dengan cecum melalui ileocecal valve atau katup ileocecal. Selanjutnya ada eh, selain perbedaan jejunum dan ileum, ada struktur bangunan di kolon. Nah, kolon itu adalah bagian utama usus besar, terdiri dari beberapa komponen anatomi unik. Yang pertama ada haustra. Nah, ini adalah haustra yang terlihat seperti bulatan-bulatan gitu. Nah, haustra itu adalah kantong-kantong kecil yang terbentuk oleh pita otot longitudinal atau taenia coli. Nah, selanjutnya ada Taenia coli. Taenia coli itu
3 pita otot yang berkontraksi untuk membentuk haustra dan membantu pergerakan feses. Jadi ini adalah Taenia coli. Ini Fritania. Selanjutnya ada appendix epiloica. Itu adalah penonjolan kecil lemak di sepanjang kolon. Nah, selanjutnya ada lapisan mukosa yaitu memiliki kelenjar yang menghasilkan lendir untuk melumasi feses. Terus ada katup ileosekal. Nah, untuk mengatur aliran enzim dari ileum ke sebum. Selanjutnya ada rektum dan anus. Ada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, pengeluaran feses itu kan dia melibatkan rektum, anus, dan otot di sekitarnya kan. Kalau rektum itu, yang pertama kita bahas rektum. Rektum itu adalah bagian akhir usus besar yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara feses. Jadi di sini adalah rektum yang paling besar. Selanjutnya, eh, ada anus. Itu terdiri dari 2 sphincter. Yang pertama, ada sphincter ani internal, itu terdiri dari otot polos, jadi dia tidak sadar. Terus ada sphincter ani eksterna, jadi ada ani interna dan ani eksterna. Nah, terdiri dari otot rangka yang eksterna. Nah, itu dikendalikan biasanya sadar. Terus otot levator ani, jadi ada otot levator ani. Ini adalah otot levator ani. Otot levator ani itu dia membantu menahan rektum pada tempatnya dan mengontrol pengeluaran feses. Nah, jadi struktur dan fungsi dari traktus digestivus inferior ini melibatkan proses penyerapan nutrisi, pembentukan feses, dan pengeluaran feses yang sangat terkoordinasi. Oke, baik. Terus, karena tadi Andre dia mengalami kesakitan saat membuang air besar, itu bisa diperbaiki oleh pola makan seperti perbanyak serat, terus hidrasinya cukup, yaitu minum air yang cukup, dan kelola stres. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.